Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi bisnis untuk pertemuan yang ketiga. Mari kita lihat untuk pelajaran ini. Silakan. Untuk ekonomi bisnis pertemuan yang ketiga oleh tim BDP dan AKL SMK Membaur Ulum Muncar. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas KD. Untuk yang saya bahas ini adalah KD 3.4, yaitu menerapkan hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Dan yang selanjutnya yaitu KD 4.4, yaitu menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Jadi untuk pembahasan KD ini saya bahas KD 3.4 dan 4.4. Tetapi yang saya bahas di materi ini saya hanya bahas untuk permintaan dulu, dan penawaran dan harga keseimbangan kita pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk indikator 3.4, yang pertama, siswa mampu memperjelas hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Kedua, siswa mampu menentukan hukum permintaan, dan yang ketiga, siswa mampu menguji hukum permintaan. Oke, yang selanjutnya yaitu indikator 4.4. Yang pertama, siswa mampu mengoreksi tingkat elastisitas permintaan. Yang kedua, siswa mampu menentukan tingkat elastisitas permintaan. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan tingkat elastisitas permintaan. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama, di sini saya akan bahas pengertian permintaan terlebih dahulu. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi permintaan itu adalah oleh pembeli, dan permintaan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu permintaan absolut, permintaan terhadap barang dan jasa secara umum serta dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dan yang kedua adalah permintaan efektif, permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Jadi perbedaannya, kalau permintaan ini bisa dipaksakan, tapi kalau efektif ini sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Oke, yang kedua adalah hukum permintaan. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka permintaan jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa meningkat, jumlah barang dan jasa yang diminta akan berkurang. Maksudnya seperti ini, ketika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka permintaan pembeli itu akan semakin menaik. Sebaliknya, ketika barang itu meningkat atau naik, maka permintaan dari pembeli itu berkurang. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu materi 2, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, di sini harga barang itu sendiri. Di sini dijelaskan seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, barang atau harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Jadi faktornya yaitu harga barang itu sendiri, mahal atau murah. Yang kedua yaitu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya seperti payung di kala hujan. Payung pada musim hujan dia akan membutuhkan, banyak yang membutuhkan. Oke, yang selanjutnya yaitu barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh. Jadi ketika teh itu meningkat, maka misal
kopi itu menurun, maka yang banyak permintaan adalah kopi. Dan selanjutnya yaitu selera. Peningkatan selera pada satu jenis barang dan jasa akan meningkat permintaan terhadap barang dan jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang dan jasa lain. Misalnya permintaan terhadap tiket konser artis Korea. Jadinya di sini misal dicontohkan ada tiket untuk nonton artis Korea, maka peningkatannya termasuk peningkatan yaitu selera, dengan selera itu sendiri. Setelah itu yang selanjutnya yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Oke, untuk selanjutnya materi yang ketiga yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Contohnya seperti ini di gambar A. Di sini ada keterangannya. Pergerakan dari A B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Jadi di sini kuantiti ini di sini harganya menurun. Untuk permintaannya dia semakin tinggi. Contohnya seperti gambar ini. Oke, selanjutnya untuk gambar yang B. Di sini ada keterangannya. Peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang jasa yang diminta. Contohnya seperti ini. Oke, bisa kalian lihat. Oke, sekian untuk pertemuan yang ini. Untuk kita bahas masalah permintaan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi penawaran dan harga keseimbangan pasar. Terima kasih untuk materi ini. Selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker apabila kalian keluar rumah. Terima kasih untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.